Ya, teman-teman, saya lanjut yang ini ya. Oke, jadi kemarin sudah ada 3 modul, ya, sudah disimulasikan. Ya, sekarang kita sampai ke yang modul berikutnya, yaitu expense. Ya. Jadi kalau sebagai awal mula, ya, expense itu salah satu fitur ya yang pasti itu melekat juga digunakan di perusahaan, ya. Tapi memang perusahaan memang kadang-kadang punya dua hal. Jadi yang pertama tetap dia pakai ada manualnya, ya. Terus kemudian pakai sistemnya. Ya kurang lebih skemanya kalau misalkan mau online, mau yang menggunakan sistem maupun tidak, ya itu sebenarnya hampir mirip sebenarnya. Hanya kalau misalkan manual kan berarti dokumennya yang harus jalan. Tapi kalau kita menggunakan sistem berarti kan kita bisa kemanapun. Maksudnya kita bisa dimanapun, kita bisa akses ya, dan kita nunggunya lebih enak kalau misalkan online. Nah, yang di expense itu biasanya banyak hal ya teman-teman ya. Expense itu terkait biasanya pembiayaan ya atau pengeluaran ya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya di uh, untuk karyawan biasanya banyak karyawannya misalkan nanti karyawannya baru di dinas luar gitu ya, terus kemudian dia ditugaskan untuk kemana gitu, menginap berapa hari gitu misalkan di luar kota gitu, terus kan pasti teman-teman nggak akan uh, dibiarkan sendiri bayar sendiri itu enggak ya, ya mestinya juga nanti ada skema namanya SPJ-nya ibaratnya, jadi ada honornya lah ibaratnya ya, nanti misalkan teman-teman tugas luar nanti pesawatnya pun nanti akan ditanggung ya, kereta ditanggung transportasinya, terus menginapnya juga ditanggung ya. Nah, skema itu kadang-kadang perusahaan yang ada yang modelnya reimburse ya, modelnya reimburse itu maksudnya teman-teman nanti natai dulu pakai uangnya teman-teman dulu gitu, baru nanti diklaimkan di perusahaannya, bisa yang modelnya seperti itu ya, ini itu reimburse. Tapi bisa juga modelnya teman-teman memang di awal itu langsung di memang nanti di ibaratnya kayak kasih jaga-jaga uang dulu ya dari perusahaannya, misalnya dikasih berapa juta gitu kira-kira ya, kalau misalkan berapa hari 2 hari gitu standarnya, kalau 2 hari misalkan 2 juta misalkan ya, ya nanti dikasih aja 2 juta dan nanti teman-teman kan mesti memplottingkannya itu buat keperluannya, misalkan buat hotel ya, buat transportnya atau buat makannya ya dan seterusnya. Jadi itu nanti akan ada skema yang namanya dibalikin lagi kalau misalkan sisa gitu. Misalkan lebih ya nanti ada plafonnya kadang-kadang. Ada plafon tuh artinya level staff itu nanti berapa sih? Kalau hotelnya itu hotel bintang berapa? Kalau levelnya supervisor itu bintang berapa? Manager bintang berapa dan seterusnya. Jadi memang sudah ada plafonnya ibaratnya. Jadi teman-teman nanti dikelompokkan mestinya ya. Dikelompokkan kalau level staff itu hotel bintang 3 misalkan. Atau hotel bintang 4 sama tapi rate-nya kelasnya mungkin yang kelasnya nggak VIP misalkan, atau yang seperti apa. Biasanya ada penandanya seperti itu. Nah, itu nanti saya nggak akan atur detail banget di sana. Ya, jadi intinya nanti teman-teman mensimulasikan saja sebenarnya. Ya nanti kira-kira waktu kita keluar kota kita butuh pengeluaran apa saja ya nanti dicatat di sistem. Ya kita masukkan di sistem di sana, dan teman-teman nanti mempraktekkan itu, terus kemudian di plotting, di reimburse dan segala macamnya. Ya, itulah nanti seputar expense. Kayak gitu. Nah, terus kemudian yang lain ya ini setting-settingnya ya, setting-settingnya teman-teman nanti setting aja sesuai dengan apa yang ada di sini. Pastinya nanti kalau ada online ya penyesuaian di online ya. Terus kemudian ada setting expense produknya juga. Jadi nanti teman-teman menyiapkan juga ya produk-produk yang akan masuk ke kategori expense itu apa saja gitu. Misalkan pesawat terbang gitu ya. Terus misalkan travel, hotel, accommodation ya, dan lain sebagainya. Nah, diatur semuanya cost-nya berapa. Ya, diatur expense-nya berapa di sini kan ada produk name-nya apa. Tipenya di sini ada consumable, ya service ataupun storable product. Jadi teman-teman waktu milih nanti akan ada pilihan seperti ini. Terus kemudian di situ atur juga cost biayanya, ya. Terus di sana mengatur
cost-nya berapa, biaya yang untuk hotel misalkan nanti berapa rupiah gitu. Terus kemudian kalau internal reference, hal bagian ini kan hanya untuk internal saja ya, ini biasa seperti yang kita praktekkan sebelumnya. Nah, terus di sini invoicing policy, ini juga by order quantity ataupun deliver quantity. Jadi pastikan di order quantity saja ya, seperti yang sebelumnya teman-teman. Kita defaultnya di order quantity saja. Terus kemudian di sini ada re-invoice expense ya. Jadi nanti pengaturannya itu apakah dibuatkan invoice atau tidak gitu ya. Terus kemudian ada add cost enggak. Kalau add cost itu pasti nanti dibayar sesuai dengan kebutuhannya habis juta ya dibayar semua, enggak sesuai plafonnya. Ada yang modelnya seperti itu. Atau memang sesuai plafonnya. Terus kemudian di sini ada vendor tax-nya ya dan lain sebagainya. Terus kemudian yang B ini modul berikutnya ada. Ini teman-teman saya minta untuk mengamati jurnal pengamatannya yang sudah dibuat teman-teman di STO yang kemarin. Harusnya teman-teman sudah siapkan. Ya, terus kemudian dilihat di sini diisikan saja nanti expense-nya apa saja ya, nanti yang sesuai apa yang saya simulasikan nanti. Deskripsinya apa, produknya apa dan sebagainya, ditulislah semuanya. Ini terus dilihat reportnya ya. Terus kemudian nanti ada tampilan untuk di-approve manager ya. Jadi nanti ada skema approval, karena kan kita nggak mungkin kita buat SPC sendiri gitu ya. Terus kita nge-approve sendirian nggak mungkin. Mestinya kan kita nanti pastinya ada atasan kita yang memang untuk meng-approve ya, beban kita, biaya kita yang ada di luar kota maupun seperti apa gitu. Gitu, terus kemudian udah itu saja. Sedikit ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke tampilannya ya. Biasa di expense seperti ini. Ya. Terus kemudian seperti biasa kita harus masuk ke settingan configuration. Ya. Biasakan dari kanan ya, configuration settingnya apa gitu ya. Teman-teman silakan diatur seperti inilah. Ini payslip adanya di level enterprise. Mungkin kalau online mungkin ada. Oke ya. Terus ini incoming email gini aja. Nanti teman-teman ya dicoba-coba aja. Intinya kan dicoba aja. Jangan takut error ya. Misalkan error itu ya nggak apa-apa. Karena pasti nanti error, pasti ada errornya pasti kadang-kadang ya. Jadi nggak masalah. Itu settingnya, terus kemudian kita masuk ke expense product. Ini suara saya terdengar kan ya? Soalnya teman-teman diem gitu, saya nggak tahu. Dengar, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Ya, sekarang masuk ke expense product. Nah, di sini kita mau atur sebenarnya produk-produk yang mau masuk ke dalam kategori expense itu apa saja. Ya, contohnya di sini ada BBM, misalkan bensin. Ya, ada plafonnya. Terus kemudian penerbangan tadi yang saya ceritakan. Itu misalkan level manager itu harus naik boleh naik pesawat itu, ya udah naik pesawat. Plafonnya berapa? 2 juta misalkan. Nanti kalau yang GM boleh juga naik pesawat, plafonnya berapa? Bisa lebih tinggi kadang-kadang. Bisa level bisnis ataupun apa gitu. Direksi ya beda lagi mesti. Jadi bisa jadi pesawat pun nanti ada kriteria harga yang berbeda-beda. Itu kalau misalkan kita ngomongin real kondisi yang memang ada di perusahaan. Tapi nanti kalau teman-teman cukup buat ya beberapa aja lah, ya nggak usah semua dibuat. Intinya konsepnya adalah seperti itu. Ini sesuai dengan plafon ataupun yang diberikan perusahaan di setiap karyawannya, melekat biasanya. Biasanya kalau misalkan dinas luar ya hubungannya sama itu ya, penerbangannya, tiket kereta apinya gitu ya, terus travelnya dari rumah misalkan taksi dari rumah ke bandara itu pun juga dibayarin teman-teman sama perusahaan itu. Enak sebenarnya kalau misalkan tugas luar itu ya. Terus penginapannya pun juga ada plafonnya. Ya misalkan di Jawa Tengah itu plafonnya berapa. Itu beda-beda juga tergantung tiap daerahnya. Itu memang yang buat HRD detail. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan sudah kerja ya, itu nanti pasti ada buku sakunya ibaratnya. Buku saku itu nanti melekat sampai teman-teman nanti ya besok masih kerja di sana gitu. Biasanya kalau ada perubahan yang menyesuaikan dengan inflasi dan segala macamnya itu biasanya ya 5 tahun lah, 5 tahun kurang maksimal 5 tahun itu nanti ada update-annya lagi. Ya.
termasuk biaya makannya teman-teman. Kalau misalkan makannya pun juga harus ada makannya, itu 3 hari sekali gitu, itu pun juga ada perhitungannya ya. Terus kemudian apalagi kalau mau bawa mobil dinas gitu ya berarti nanti ada BBM-nya. Jadi bensinnya pun nanti boleh diklaimkan gitu, sehingga disiapkan juga produknya. Ya, jadi ya seputar itu saja sebenarnya pengeluarannya teman-teman semua. Ini kalau pengeluaran dinas luar. Tapi kalau teman-teman juga ada misalkan klaim kesehatan gitu ya, walaupun pakainya BPJS gitu. Kalau di kantor saya dulu itu tetap kita dikasih benefit lain. Misalkan kadang-kadang BPJS kan lama gitu ya. Nah, itu kita boleh ngeklaimkan gitu. Ngeklaimkannya pun juga ada levelnya sendiri. Ya itu lumayan. Jadi ada klaim kesehatan juga. Jadi bisa jadi di sini nanti ada kesehatan juga, rumah sakit misalkan ya, melahirkan anaknya, istrinya melahirkan itu misalkan. Ya itu nanti ada inputannya di sini. Ya intinya itulah ya teman-teman ya di sini. Nah, ini contohnya ya saya lihat di sini misalkan Airflag Level Manager misalkan. Ya. Itu kalau misalkan kamu edit ya edit aja, biasa diedit. Tulis produk name-nya apa, diisikan produk tipenya. Nah, ini ada consumable, service, ataupun storable. Kalau consumable kan berarti dipakai sendiri ya, kalau service itu berarti layanan gitu. Berarti ini lebih cocoknya masuk ke service. Kalau storable produk itu nanti kalau teman-teman praktek yang model untuk point of sales ya itu nanti storable product. Jadi memang dijualkan ya store ya, kayak gitu. Terus di sini ada cost-nya. Nah, ini cost-nya berapa sih? Penerbangannya 2 juta misalkan. Itu 2 juta. Tapi biasanya lebih spesifik ya teman-teman ya. Enggak semua 2 juta semua, enggak. Mestinya ada yang ke Bali berapa juta, ke Jawa Timur berapa juta, gitu. Ke Lombok berapa juta, itu mesti ada plafonnya lengkap. Nah, terus ini internal reference ini untuk note internal saja sih. Ya, tinggal diisi apa boleh. Nah, ini company-nya. Teman-teman company-nya di mana? Harus dipilih juga. Ya. Kalau ini pakai yang company San Francisco ya. Oke, terus ini order quantity aja. Nah, ini modelnya adalah ada add cost, ada sales price. Nah, ini bedanya apa? Kalau add cost itu nanti ya sesuai apa yang dikeluarkan ya biayanya ya. Bisa jadi memang berapapun biayanya nanti akan ditanggung, diganti perusahaan misalnya. Ya sudah add cost. Ya, ataupun sales price-nya, based on sales price-nya. Ini kalau misalkan kita mau atur tadi sales price-nya berapa. Gitu. Nah, yang muncul di depan tadi teman-teman ya, itu adalah harga sales price-nya. Ya, bukan cost-nya. Itu anggap aja sama lah ya, biar nggak usah pusing-pusing ya. Anggap aja nilainya sama aja di sini. Ya, sales price-nya 2 juta, ya cost-nya 2 juta. Kalau mau di add cost, ya add cost saja. Kalau nggak mau di re-invoice, ya berarti no. Gitu. Ya, add cost. Ya. Terus di sini ada vendor tax-nya, ya, ada nggak tax-nya? Ada customer tax-nya nggak, misalkan ya udah nol aja. Nah ini kalau ini gambarnya seperti biasa. Udah cuma gitu aja kalau di sini teman-teman ya. Ini contoh ya, misalkan cost-nya ini saya buat 3 juta misalkan. Saya buat 3 juta ya. Kita lihat, masih 2 juta kan? Kenapa 2 juta? Karena di sini itu adalah sales price-nya. Jadi teman-teman kalau mau merubah yang di luar ini harus merubah sales price-nya. Diedit ya. Ya, sales price-nya dirubah. Ini jadi 3 juta. Kayak gitu. Save. Anggap aja sama lah ya, 3 juta. Gitu ya. Misalkan ini tetap add cost ya nggak bisa aja. Tapi kan yang di luar tadi juga adalah sales price-nya. Itu contohnya. Kalau buat baru juga sama, tinggal di-create aja namanya apa gitu, ditulis saja produknya apa, diisikan seperti biasa seperti tadi. Ya oke, itu yang produknya. Jadi nanti teman-teman silakan siapkan produknya. Ya produknya apapun, sepertinya saya nggak ada ketentuannya terus produknya apa sih, nggak ya. Ini teman-teman buat sampel aja yang kalau mau dinas luar aja lah yang paling mudah ya. Dinas luar itu nanti butuhnya apa saja, itu diperinci. Oke, dibuat produknya. Oke, itu saja. Terus kemudian selanjutnya ini reporting belum, ini yang nanti approval-nya. Nah, sekarang ke expense. Ini tampilannya expense seperti ini.
Kalau kita lihat reportnya, ini kita lihat reportnya seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya ya. Dinas ke Surabaya, menginap di Jogja, dinas ke Bali, meeting di Surabaya, meeting di Bali. Ini dan lain sebagainya. Itu nanti report-report semua ini yang sudah dibuat sebelumnya ya, waktu saya trialkan. Nah, kelas sebelumnya juga sama seperti ini teman-teman. Ya isinya apa sih ya, macam-macam ya. Ini contohnya, kita sekarang buat expense-nya kita. Anggaplah kita mau kemana ya, misalkan ke luar kota ya, kita dinas ke Lombok misalkan ya. Terus produknya apa ya, ini kita pilih produknya, kita pilih dulu pengeluarannya kita, berarti kan kita dalam rangka itu kita kemarin meng-SPJ-kan ya ibaratnya ya, kita mau meng-SPJ-kan itu kita pergi ke luar kota, kita ada tugas dinas ke Lombok, suratnya apa dan sebagainya ya. Dokumennya teman-teman kan bisa tambahkan di sini nanti kalau misalkan memang ada dokumennya, produknya ya. Oke. Nah, itu misalkan kita dinas ke Lombok itu kira-kira butuh apa saja? Butuh apa saja kira-kira teman-teman? Kalau kita mau perjalanan ke Lombok, teman-teman misalkan mau diminta keluar kota itu apa yang dilakukan pertama kali? Kira-kira kos apa yang akan dikeluarkan? Transport, Pak. Tiket, Pak. Oke, tiket. Oke, bisa transport juga bisa. Oke. Jadi ya tiketnya dulu ya pastinya ya. Berarti kita anggaplah level manager lah ya teman-teman ya. Nah, ini kita ada ini keluar kan, kita dipilih keluar, langsung otomatis unit price-nya ini 3 juta plafonnya kita. Tapi apakah harganya 3 juta? Ya belum tentu kan, penerbangan kan beda-beda teman-teman ya. Kadang-kadang juga lebih mahal, kadang-kadang juga lebih murah gitu. Jadi menyesuaikan saja. Misalkan ternyata unit price-nya ini kita dapat harga misalkan murah ya, misalkan anggaplah 2,5 gitu anggaplah ya. Berarti kita tulis saja di sini 2,5. Tapi HRD sudah memberikan info kalau plafonnya kita itu 3 juta misalkan. Ya, berarti paling enggak ya kita lebih kurang dari itulah ya kalau misalkan lebih aman. Ya. Nanti kalau rugi-ruginya kalau teman-teman melebihi plafon gitu ya. Kalau HRD-nya saklek itu teman-teman yang akan nanggung. Nanti potong gaji malah rugi sendiri ya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kadang-kadang ada yang alasannya masuk akal itu masih diterima sih. Masih nggak akan dikurangi nilainya, enggak. Karena at cost ya. Oke, itu ditulis saja misalkan 2,5 juta. Kita udah beli misalkan 2,5 juta ya, kita price-nya segitu. Terus di sini modelnya apa? Ditanggung perusahaan atau di reimburse. Misalkan kita reimburse dulu ya sudah pilih aja paid by-nya nanti di reimburse. Jadi teman-teman sendiri yang akan natai dulu ibaratnya. Ya. Tuh. Terus kemudian ini date-nya kapan dipilih tanggalnya. Ya, misalkan tanggal kapan ya? Hari ini lah ya, misalkan anggap aja hari ini lah ya. Ini bill reference juga ada, enggak ya enggak bisa. Nah, ini nanti employee-nya siapa yang ditugaskan ke luar kota gitu. Ya, jadi nanti menyesuaikan juga di sini employee-nya. Saya misalkan itu sudah saya. Ya, ini currency-nya ya ini mau di re-invoice enggak? Di re-invoice itu berarti kemarin sudah ada invoice-nya mau jadi satu diulang invoice-nya gitu. Ya anggap aja enggak lah ya. Company-nya tetap my company San Francisco misalkan. Udah kayak gini. Oke, nggak ada catatan apapun misalkan ya. Misalkan ada catatan ada berdasarkan surat tugas misalkan. Berdasarkan undangan dari PT XX, udah tulis saja terangannya itu ya. Terus kemudian kita save. Oke. Nah itu misalkan kita dinas ke Lombok ini kayak gitu ya. Terus habis itu ya teman-teman kita bisa attach dokumen kan di sini kan ya. Attach dokumen, kita bisa attach dokumen kita. Dokumen kita biasanya apa? Misalkan SK, misalkan surat undangan dan lain sebagainya, itu nanti bisa ditambahkan semuanya di sana. Ya, artinya kalau misalkan kita kan mesti kalau kita keluar kota mesti kan minimal ada suratnya mana, undangannya mana gitu. Nah, teman-teman harus bisa attach-kan dokumennya di sini. Selain itu, teman-teman misalkan nanti hubungannya sama keluar kota, misalkan pasti kan ada notanya, teman-teman ya. Ada nota penerbangannya gitu kan. Nilainya 2,5 juta lah. Nanti
notanya itu juga teman-teman harus attach juga di sini. Supaya sebagai penanda kan, ternyata ini loh habisnya itu 2,5 juta gitu. Ini buktinya gitu. Ya nanti keluar dokumennya di sini. Nanti teman-teman coba ya. Ini contoh lah ya, saya contoh aja sembarang lah ya. Saya upload di sini. Oke, nambah satu kan. Saya mau tes lagi dokumen yang lain ya. Saya mau tes dokumen yang lain. Sini. Nambah 2. Sehingga nanti atasan kita ataupun HRD itu bisa ngecek juga gitu. Bener nggak, sesuai nggak yang ada di sini gitu. Ya kan? Kayak gitu aja. Udah kayak gitu, sudah kayak gini, ya sudah. Habis ini ini informasi aja. Oke. Padahal kalau udah kayak gini ya sudah, kita create report aja teman-teman ya. Kita create report langsung. Oke, nah keluaran create report. Dinas ke Lombok ini sudah jadi modelnya, ini masih draft di sini. Oke, kita lihat tampilannya sekarang. Mau expand dulu di report. Di sini kan ya. Oke, 2,5 draft. Baru statusnya draft dibuat untuk employee-nya ini per hari ini, gitu ya. Oke, ini belum selesai kan, kita lanjutkan. Nah, kan kalau kita keluar kota, teman-teman ya, kalau keluar kota itu kan pastinya nggak cuma itu tok ya, nggak cuma penerbangannya tok, bener nggak? Pasti kan ada yang lain juga. Berarti kita bisa menambahkan kan yang lain, kayak kemarin kita menambahkan produk yang lain, caranya gimana ya? Tinggal add line aja. Ya, kita buat apa? Create misalnya, sudah create. Kita cari deskripsinya di sini, tuliskan. Misalkan taksi ya, taksi ke bandara misalkan. Oke, ini berarti taksi apa ya? Masuknya kalau misalkan nggak ada, anggaplah car travel lah ya misalkan. Nah, terus unit price-nya disesuaikan, misalkan saya dari Ungaran ke bandara itu biasanya dulu saya sekitar tahun berapa dulu itu, berarti 100-an kali, 120-an kalau tidak salah. Itu waktu bandaranya masih belum tempat baru sekarang. Lama, anggapnya segitulah ya, dari Ungaran segini, udah dituliskan gini aja, reimburse semuanya, ini tulis misalkan taksi ke bandara. Kan save and close. Nanti masuk di sini kan 120.000 ya. Oke, ini kok kenapa nol ini? Bentar. Saya edit. Ini nggak apa. Nanti di refresh harusnya keluar lagi. Terus selain itu misalkan apalagi kita bisa create lagi kan, misalkan makan siang misalkan. Ya udah, makan siang cari aja makan. Berarti di sini makan. Ya budgetnya berapa misalkan? 500.000, banyak banget. Misalkan makannya cuma habis 50.000 misalkan di bandara gitu ya. Ya udah. Bandara udah segini, save and close. Gitu aja. Terus habis itu kita nambah lagi taksi ya. Taksi lagi misalkan. Taksi ke lokasi tujuan yang sudah di Lombok gitu ya. Tujuan misalkan. Ya di sini dipilih aja misalkan apa. Ataupun masuk expand juga bisa, teman-teman. Kalau expand ini biasanya lebih itu ya, lebih fleksibel. Nulisnya pun juga lebih bebas di sini. Misalkan perusahaannya minta kayak gitu juga boleh juga. Misalkan tujuannya ke Lombok itu ternyata lebih mahal, misalkan sekitar 200.000 misalkan. Ini sudah 200.000. Oke, save and close. Gitu ya, udah muncul semuanya, sudah kayak gini. Ya, kita save dulu. Ya, kita save ya, keluar kan. Ya, oke, total 2.870.000. Nah, jangan lupa kalau sudah kayak gini itu tetap teman-teman kalau mau itu ya tetap di attach dokumennya, kalau misalkan mau attach dokumennya gitu. Ya, mau tambahkan tinggal di attach sini kan, tambahkan gitu. Ini nambahkannya gimana ya kalau di sini ya? Bentar. Kalau sudah masuk sini, ini export. Di luar deh kayaknya. Enggak ada ya? Edit. Oke.
Oke lah, nanti kan keluar sendiri ya, dicari aja nanti. Oke, kalau misalkan sudah, anggap aja ini kos kita ya, keluar kota kita dinasnya. Kalau untuk kemarin habis sekitar segitu. Oh ya, kok lupa juga ya, harusnya kan ini ada biaya kita balik juga ya, atau biaya hotel juga, misalkan ya sudah kita tambahkan hotel dulu lah, hotel. Nah, berarti di sini ada hotel. Hotelnya ternyata lebih 800.000, maka akan ya sudah 800.000. Oke, kita tambah lagi tiket pulang sampai kita nggak pulang ya. Tiket pulang Semarang ya, terus produknya sama, kita pulangnya ternyata lebih mahal, misalkan 3 juta, ya udah 3 juta. Oke, kita save and close. Udah semuanya masuk, kita save. Ya, udah. Ini semua sudah ya, kita sekarang ini kalau saya penasaran tadi deh. Report ya. Attach dokumennya kalau sudah di sini itu ke expand apa ya? Ini upload. Oke, nanti deh. Kita submit dulu ya. Kita submit ke manajer kita. Oke. Ya, disubmit. Ya, otomatis di sini pun akan berpindah ya. Statusnya jadi submit, teman-teman. Ya. Statusnya di submit. Ya, statusnya di sini submit. Artinya sudah masuk ke manajernya. Nah, terus di sini. Sehingga tampilannya di manajernya pun anggap saja ini karena saya loginnya menunya jadi satu ya. Jadi semua manajer bisa lihat di sini. Ya, ternyata ada yang submit nih. Ya. Kemarin dinas Lombok misalkan. Ya sudah saya cek. Ya, saya cek keluar ini benar enggak gitu. Ya, saya edit ya. Kalau misalkan sudah sesuai ya sudah di-approve aja kan, biasanya gitu. Biasanya kalau manajer kita itu baik hati ya, yang udah percaya sama temennya, sama anak buahnya itu ya sudah. Ya biasanya HRD yang agak ribet tuh biasanya HRD-nya. Oke, sudah kayak gini, cek dokumennya pun juga ada ya, dicek di sini ada. Kalau misalnya belum ada ya kita biar diminta untuk nambahkan lagi dokumennya kayak gitu misalkan. Ya udah, tinggal kita approve, mau di reset to draft atau di reviews ya. Tergantung kan seperti apa. Kita approve aja lah ya, kita approve. Oke, berarti sudah masuk ke approve. Statusnya pun harusnya udah berubah. Approve kan? Oke. Terus habis di approve ya. Sudah hilang ya di sini ya. Kita masuk. Nah, habis sudah di approve kan berarti ya sudah balik. Biasanya ini ke finance-nya atau nanti ke HRD-nya ya. Dia oke, nggak ngecek lagi. Ternyata kalau misalkan ternyata dia oke, ya tinggal di pause. Kalau misalkan enggak ya dia review kan gitu. HRD-nya ataupun si finance-nya. Ya biasanya kerjasama lah. Udah kayak gitu. Oke, kalau sudah ternyata oke ya sudah tinggal di postkan aja ke jurnal. Udah, statusnya pun berubah, post, artinya di expense report-nya pun juga harusnya sudah berubah. Ya, ke post kayak gini. Habis ini apa? Register payment. Ya, oke. Dibayarkan kan ke Bayu. Payment metodenya apa? Ya, transfer misalkan. Ya udah, nilainya ini. Ada memonya enggak ada, validate. Udah, paid. Otomatis berarti sudah terbayar. Gitu toh. Kita lihat reportnya ya, sudah paid. Itu toh teman-teman, edit ya, udah. Oke ya, itu aja. Terus ya itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Gampang kok, itu aja teman-teman ya. Gampang ya. Oke. Ya sama, buat lagi ya sama mana misalkan dinas atau Bali, ini udah sama ya kan, buat kayak gini sudah kita
tampilannya beda ya, harus lewat. Kalau expense report langsung dia bentuknya report, tapi kalau dia tampilnya my expense ini ini tampilannya lebih beda ya tampilannya teman-teman. Sama aja sih, nanti di report juga akhirnya pun jadi report ya, ataupun mau dijadikan satu juga bisa sepertinya. Coba ya, saya buat coba. Ini bisa macam-macam. Misalkan dinas kembali tadi, produknya ini udah nggak usah saya edit. Ya, saya save. Misalkan saya create lagi misalkan. Terus kemana ya? Travel gitu aja, travel ke bandara. Save ya. Kita cek di my expense. Ada dua kayak gini kan teman-teman kan ya. Teman-teman bisa buatnya gini dulu ya, baru setelah ini itu bisa dijadikan satu kok seharusnya. Ini coba benar. Ini saya ke dinas Bali, ini saya jadikan report ya. Terus edit, add align. Nah, keluar kan teman-teman ya. Ini bisa dijadikan satu teman-teman. Caranya bisa seperti tadi, buat satu dulu terus ditambahkan kriteria tadi, atau mau dibuat expand-nya dulu semuanya. Kayak tadi ya, travel ke bandara saya buat dulu, kemana buat dulu, tambahkan misalkan makan gitu ya. Makan gitu ya, bisa juga makan. Ini terus save. Jadi satu seperti ini kan. Nah, terus teman-teman tadi kan sudah buat reportnya. Ini kan sebenarnya jadi satu kesatuan ke Bali tadi. Sini kan. Ya, teman-teman bisa nambahkan berarti outline-nya di sini. Dicari yang tadi sudah teman-teman buat. Artinya otomatis kalau sudah dijadikan report jadi satu seperti ini ya, ini nggak akan keluar lagi mesti. Select. Udah kan? Keluar kayak gini dok. Misalkan ya. Kita save. Ya. Otomatis nanti teman-teman my expense-nya kan kosong. Ya kan? Jadi nggak mungkin bisa diklaim dua kali. Jadi tetap satu-satu. Yang penting caranya teman-teman bisa model caranya satu-satu di expand ini, ataupun langsung lewat reportnya juga bisa. Sama aja sebenarnya. Ya. Kayak gitu kan, langsung dari sini buat langsung outline-nya gini juga bisa. Ya, kayak gitu. Oke. Tadi ya saya lanjut ke expand report yang ini, sudah kita submit lagi ke manager ya. Oke, terus ternyata dari manager ini ditolak misalnya. Alasannya tolak apa? Nota tidak lengkap. Oke, ditolak. Oke, harusnya diminta kalau ditolak tampilannya apa ya? Nggak ada. Tampilan cuma di reporting. My expand nggak ada, my expand report juga nggak ada. Ya. Oke. Ini filternya coba saya hilangkan. Kok hilang ya? Add custom. Nefus juga nggak ada. Ini, oke ini. Nah ini, perhatikan. Ini ya yang hilang ya. Ini kita reset aja ke draft. Ya supaya bisa diedit sama staffnya tadi. Kalau sudah kan keluar harusnya di sini kan. Nah, kembali lagi. Ada catatannya harusnya. Catatannya ada enggak di sini? Nah ini. Ya, nggak ada catatan ya. Nota tidak lengkap. Nah ini reasonnya. Jadi kalau misalkan karyawannya lihat ada penolakan kayak gitu, dilihat ada reasonnya, ya berarti dia bisa mau edit lagi kan. Edit. Oke. Terus nambah notanya gimana ya Pak kalau kayak gini ya? Ini harusnya masuk ke mana? Expand-nya tadi kan. Ya, expand di sini. Cuma kok nggak mau keluar. Berarti gini. Saya edit dulu. Ini bisa teman-teman diklik ya, terus dokumen nggak ada juga di sini. Ini paling di delete dulu paling. Teman-teman paling nanti kalau makan ya contohnya, berarti buatnya langsung di awal kayak gini. Teman-teman create ya, attach-nya soalnya
itu juga di sini adanya. Ini ya misalkan makan. Oke. Sudah, kita save ya, tes dokumen ya, tes dokumen lagi gitu. Sudah, kemudian kita balik lagi ke expand report kita ya. Sorry. Ya, kita edit, makannya kita ganti ya, kita add align, milih makan yang oh ya, berarti caranya bisa diginikan semua dulu teman-teman ya. Lupa saya save ya, my expand-nya supaya muncul lagi ya. Tadi yang belum ada ini saya delete aja, ini action saya delete. Oke, ini belum ada notanya misalnya ya, kita attach di sini. Oke, jadi attach-nya ini teman-teman ya, munculnya itu kalau teman-teman masuk di my expense, jadi harus dibalikan dulu. Jadi jangan model di report dulu ya, supaya bisa nge-attach dokumennya ya kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi dikira-kira aja, sambil dicoba. Udah, kita lanjut lagi, ternyata sudah ya. Ini kita my expand report aja, sini kita edit, kita tambahkan lainnya semuanya. Oke ya, habis itu kita submit lagi ke manajer kita ya. Habis itu kan biar dia udah lengkap, di approve ya. Ya setelah di approve ternyata dia ditolak, misalkan ditolak masih ada yang kurang misalkan. Yang nolak ini HRD-nya ya misalkan ya. Udah. Ya, oke, masih ada yang kurang. Jadi kalau misalkan ini nggak di reset ya, HRD-nya nggak di reset to draft, nanti otomatis di tampilan si karyawannya pun juga nggak akan muncul di sininya kayak tadi teman-teman ya. Di reportnya pun kan nggak akan keluar ya. Walaupun sudah dipilih ya reviews ya, nggak keluar kan. Ya, berarti harusnya yang di sini, proof-nya di sini, yang reviews ya, ini harus di reset supaya balik lagi. Ya, balik lagi, dilengkapi lagi, submit lagi gitu terus teman-teman ya, balik gitu terus. Udah submit, kita approve, kita post lagi ya, sudah di post, di register lagi. Oke, pilih orangnya, payment methodnya ya, validate kan. Udah gitu toh teman-teman. Ini tampilannya auto approve itu untuk level yang manager sama HRD-nya tadi. Reporting untuk ini expense analisisnya, ini analisisnya berapa orangnya, berapa per bulan ini, ada pengeluaran berapa, nanti keluar di reportingnya seperti biasa ya. Udah, cuma itu aja teman-teman untuk yang my expense. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gampang ya, saya stop share. Gimana teman-teman, dihidupkan lagi kameranya? Gampang ya. Jadi intinya teman-teman cuma mainan gitu aja, kan nggak butuh lama sebenarnya ya, nggak butuh lama. Jadi yang penting teman-teman buat kurang lebih seperti tadi, disimulasi, reportingnya nanti dibuat, ada pilihannya, ada bar chart, line chart, pie chart, pie chart gitu ya, stack dan sebagainya. Teman-teman buat semuanya ya gitu. Terus kalau untuk modul rekrutmen ya, nanti saya kasih videonya aja karena modelnya online, nanti saya kasih videonya, teman-teman bisa lihat di sana. Misalkan ada yang kurang jelas, nanti di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Oke. Itu, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke. Belum ada ya? Ya sudah. Saya rasa itu dulu, teman-teman. Saya sambil nyiapkan videonya. Ya, saya motong-motong videonya, nanti saya upload di YouTube, saya kasih link seperti biasa, teman-teman. Oke, ya sudah, itu saja. Saya